Assalamualaikum Baraya Azam Center. Ngopi yuk. Ngomong pemerintahan, di masyarakat kan kita sering dengar tuh. Ada yang disebut pemerintahan, ada yang disebut pemerintah. Beda loh, Nan. Oh, terus itu bedanya maksudnya gimana, Kang? Sinfani minan nasi idza soluhan nas wa idza fasadan nas. Sinfani, dua golongan, minan nasi, dari manusia, idza soluha, di mana-mana alus, bagus. Dua golongan ini soluhan nas, maka baguslah manusia. Soroful imam ala ro'iyah mantun bil maslahah. Sehat, Nan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi rapat ya tadi? Rapat bakar, Nan. Kita lagi di ini, Nan, di gedung paripurna DPRD Cimahi. Oh, ini di gedung paripurna ya? Kita Udah, ngobrol lanjut. ini Iya. lanjut yang kemarin ya? Iya, lanjut yang kemarin, Kang. Siap. Ayo, kita lanjut yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang bertemu lagi dengan Kang Ajam Ya. atau Kang Acep Jamaluddin, salah satu politisi muda yang ada di kota Cimahi, yang terkenal tidak pelit berbagi ilmu pengetahuan. By the way, di video kemarin, Kang, kita kan ngomongin tentang apa itu politik dan pentingnya politik. Ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang negara, pemerintahan, dan warga negara. Sebelum kita jauh ngomongin hal itu, Kang, kasih pemahaman dong, Kang, tentang apa itu negara, pemerintahan, dan rakyat. Oke. Terima kasih, Nan. Jadi kemarin di video pertama kita bercerita terkait pentingnya politik. Iya. Oke. Apa itu politik? Ngobrolin politik gak lepas ngobrolin negara, Ya. mengobrolkan pemerintah dan warga negara. Iya. Apa itu negara? Kemarin saya cerita komponen negara tuh, Nan. Iya. Komponen negara itu ada wilayahnya, satu, ada warga negaranya, ada sistem pemerintahannya dan kedaulatannya, kan gitu. Iya. Nah, maka negara itu adalah sebuah institusi organisasi tertinggi, kumpulan dari masyarakat, kumpulan masyarakat banyak orang yang tinggal di sebuah wilayah yang memiliki cita-cita hidup bersama untuk kebaikan bersama, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Nah, itu pengertian Negara ya. negara. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia negaranya berbentuk kesatuan. Kesatuan itu Nah. seperti apa, Kang? Kesatuan itu, kedaulatan negara itu bersifat tunggal. Tidak ada bagian-bagian negara. Beda dengan Amerika. Kalau Amerika kan federal, ada bagian negara. Tapi di Indonesia itu ada desentralisasi, ada pendelegasian kepada daerah dengan disebut otonomi yang diperluas. Itu satu negara. Ya. Kedua, pemerintahan. Pemerintahan. Nah, ngomong pemerintahan, di masyarakat kan kita sering dengar tuh. Ada yang disebut pemerintahan, ada yang disebut Pemerintah. Beda loh, Nan. Oh, terus itu bedanya maksudnya gimana, Kang? Nah, pertama begini, kalau dari etimologisnya, pemerintah itu asal katanya dari perintah. Iya. Kalau pemerintahan asal kata dari pemerintah. Iya. Nah, apa yang disebut dengan pemerintah? Pemerintah itu adalah sekelompok orang, sistem organisasi yang dikasih kewenangan terbatas untuk melaksanakan, menyelenggarakan kewenangan-kewenangan negara. Kalau pemerintahan, cara atau unsur berbagai komponen dari kewenangan-kewenangan yang ada di berbagai bidang untuk menyelenggarakan pemerintah. Nah, jadi pemerintah dan pemerintahan itu berbeda, ya. Bedanya yang tadi Nah, yang dijelasin tadi, ya. pemerintah itu bagian dari pemerintahan. Contoh kecilnya begini, kalau daerah di kota Cimahi, pemerintahan itu komponennya ada eksekutif, ada dewan.
Pemerintahnya pemerintah daerah kota dan anggota dewan. Dua komponen disebut pemerintahan. Nah, bagaimana yang kedua di Indonesia? Indonesia pemerintahannya bentuknya apa? Pemerintahan Indonesia berbentuk republik. Artinya kedaulatan negara itu ada di rakyat. Kan bentuk pemerintahan ada yang monarki, ada yang oligarki. Jadi setiap negara itu berbeda-beda sistem pemerintahannya. Beda, Arab Saudi kan monarki, terus Inggris monarki konstitusional. Iya. Indonesia republik. Sistem pemerintahan kita presidensial. Presidensial itu kayak gimana, Kang? Nah, presidensial itu artinya kepemerintahan dipimpin oleh presiden. Karena ini nganut presidensial, maka presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya. Jadi kepala pemerintahan itu di dalamnya kan ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kemudian presiden ini dipilih oleh rakyat lewat pemilu. Selanjutnya ada pembatasan kewenangan presiden selama 5 tahun. Kerjanya presiden dibantu oleh menteri, maka presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri, dan si menteri bertanggung jawab kepada presiden. Nah, itu sistem pemerintahan kita presidensial. Nah, karena kita sistem presidensial, maka presiden dalam kerjanya diawasi. Maka ada pembagian kekuasaan. Kalau secara umum pembagian kekuasaan ini dikenalnya dengan trias politika. Jadi pembagian kekuasaan yang pertama ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2010 diperluas pembagian kekuasaannya secara horizontal fungsional, yang kedua secara vertikal. Pembagian kekuasaan yang bersifat horizontal fungsional ini. Pertama, kekuasaan konstitusional. Kekuasaan konstitusional di Indonesia diserahkan kepada MPR. Maka MPR punya kewenangan untuk mengamandemen undang-undang konstitusi. MPR melantik dan boleh memberhentikan presiden. Nah, kedua eksekutif, mulai dari presiden sampai kepada kepala daerah, artinya penyelenggara. Ketiga legislatif, mulai dari DPR RI sampai kepada DPRD kota. Legislatif itu ada dalamnya ada DPR RI, ada DPD. Kalau DPR RI itu perwakilan dari partai dipilih lewat pemilu. DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu perseorangan mewakili daerah-daerah. Nah, anggota DPR RI dengan anggota DPRD dua-duanya menjadi anggota MPR. Nah, anggota DPR RI legislatif memiliki kewenangannya 3, legislasi, budgeter, dan kontrol. Kekuasaan berarti yang keempat. Yang keempat, kekuasaan eksaminasi. Itu kekuasaan terkait dengan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan keuangan. Nah, lembaganya di Indonesia disebut dengan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kelima berarti yudikatif. Yudikatif itu adalah penegak hukum, pengawal hukum. Kalau melanggar terhadap undang-undang yang dibikin oleh eksekutif dan legislatif, maka yang menegakkannya yudikatif. Lembaganya model apa? Mahkamah Agung sampai kepada Kejaksaan Negeri contoh. Yang terakhir berarti yang keenam ya. Yang keenam itu adalah kekuasaan moneter. Di Indonesia pengendalian, pengelolaan, pengaturan moneter baik fiskal ataupun likuiditasnya itu kekuasaannya dipegang oleh Bank Indonesia, Bank Sentral Indonesia. BI itu dia dikasih kekuasaan penuh oleh negara untuk mengendalikan keuangan. Berarti yang terakhir tadi kan negara udah. Yang kedua pemerintahan udah. Enggak, Kang, gini. Tadi kan kata Kang pemerintah itu dibagi-bagi menjadi 2 kan, yang horizontal fungsional. Oh iya. Yang vertikalnya ya. Vertikalnya, kekuasaan vertikal itu adalah pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otoritas tertinggi pemerintahannya ada di pusat. Kemudian pusat mendelegasikan beberapa kewenangan atau urusannya kepada daerah. Maka di Indonesia ada pemerintah provinsi sebagai pemerintahan koordinasi kepanjang tangan dari pemerintah pusat. Ada yang kedua pemerintah daerah kabupaten
kota. Nah, pembagian kekuasaan pusat, provinsi, dan daerah itu pusat, provinsi, dan daerah itu adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Maka dikenal ada urusan pusat, ada urusan daerah. Berarti yang belum diobrolin apa nah? Warga negara. Warga negara, iya. Nah, benar. Yang terakhir warga negara. Sebuah bangsa atau yang lahir di wilayah itu atau yang memiliki kewarganegaraan di wilayah itu yang terikat dengan aturan yang ada di negaranya serta memiliki hak dan kewajiban. Kalau di negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban itu dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar dari pasal 27 sampai pasal 34. Di dalamnya nih contoh aja karena panjang, baca aja lah Lu Isnan, itu gampang. Contohnya hak pendidikan, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, hak berserikat, hak berpolitik, berpartai, dan yang lain-lainnya pokoknya. Itu dari pasal 27 sampai 34 itu rinci sampai kewajiban untuk membela negara, bela negara. Nah, sekarang yang kedua, Kang. Siap. Nah, jadi gimana relasinya dari ketiga hal yang tadi dijelasin nih antara negara, pemerintahan, dan warga negara atau rakyat? Oke. Pertama, tadi kan kita negara atau state. Yang kedua, pemerintahan sebelah sini nih, government. Yang ketiga, warga negara ya, nation atau bangsa. Pertama kita bahas dari negara. Negara itu tadi kan definisinya sudah. Di dalam negara ini ada resources, sumber daya. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya alam. Sumber daya alamnya di bawah tanah Indonesia ini ada kekayaan alam, mulai dari tambang, emas, dan lain-lainnya seperti Freeport. Kemudian di lautnya banyak ikan. Kemudian juga di dalam lautnya juga banyak tambang. Di atas tanahnya kan bisa ditanami segala hal. Itu menjadi sumber energi migas di bawah tanah, energi botani di atas tanah yang ditanam. Kemudian wilayahnya jadi lintasan bisnis. Nah, itulah disebut dengan resources. Resources kekayaan alam yang begitu melimpah dan luar biasa. Ini kan milik negara, milik warga negara seluruhnya. Kalau tidak dikelola secara baik, maka ini akan dikuasai oleh negara lain. Maka harus dikelola oleh baik. Maka siapa yang mengelolanya? Mengelolanya pemerintah. Kan gitu, pemerintahan. Oleh pemerintahan sumber daya ini dikelola untuk kemaslahatan rakyat, kesejahteraan rakyat, sehingga kebutuhan rakyat bisa terpenuhi. Nah, maka relasi tiga hal ini, rakyat Indonesia sebagian jadi pemerintah, mengelola negara dalam rangka mengoptimalisasi kekayaan yang ada dan memanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, rakyat Indonesia masuk pemerintah, mengelola negara dalam rangka apa? Dalam rangka mengatur rakyatnya supaya tertib, teratur, tertata, memberikan perlindungan. Jadi relasinya begitu. Nah, relasi yang kedua apa? Bagaimana masyarakat Indonesia yang 260 juta ini supaya bisa masuk jadi pemerintah. Karena pemerintahan itu adalah kan sekelompok orang nih. Nah, sekelompok orangnya apa? Disebutnya aparatur sipil negara. Kalau dulu pegawai negeri sipil. Di dalamnya ada organisasi kepemerintahan, birokrasi, organisasi kepemerintahan, ada perangkat daerah segala macam. Kalau di pusat kan ada kementerian, ada badan kan gitu. Bagaimana kelompok orang ini? Sekelompok orang ini harus dipimpin. Nah, seperti perangkat daerah pemerintah Kota Cimahi harus ada pemimpinnya. Pemimpinnya disebut dengan wali kota. Nah, bagaimana masyarakat Indonesia supaya menjadi wali kota nih masyarakat Cimahi? Maka lewat mekanisme pemilu. Maka si kepala daerah dan pemimpin inilah yang akan menggerakkan si masyarakat. Maka kepemimpinan itu harus ditasarufkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam usul fikih disebut tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Artinya kewenangan yang dimiliki oleh seorang pemimpin harus ditasarufkan untuk kepentingan
umum karena cita-cita negara yang tadi Ya. untuk kesejahteraan rakyat. Oke. Kalau gitu berarti tujuan bernegara itu mulia banget ya Oh Kang? iya, sangat mulia. Iya, karena kan untuk kesejahteraan rakyat ya, Ya. yang utamanya gitu. Berarti dalam menentukan pemimpin itu kita harus hati-hati dan pilih-pilih gitu ya, jangan asal-asalan gitu. Oh iya, iya Jelas betul ya. harus sangat hati-hati. Ya, karena keberhasilan itu akan ditentukan oleh pemimpinnya. Ya, Gitu kan? ya benar. Saya ngutip sebuah hadis. Sinpani minan nasi idza soluha soluhan nas wa idza fasada fasadan nas. Iya. Al ulama'u wal umaro. Sinpani dua golongan minan nasi dari manusia idza soluha di mana-mana alus bagus dua golongan ini soluhan nas maka baguslah manusia wa idza fasada dan di mana-mana rusak dua golongan ini fasad dan nas rusaklah manusia. Siapa dua golongan ini? Al ulama'u satu ulama tanda kutip adalah orang yang memahami terhadap keilmuan berbagai disiplin keilmuan, wal umaro yang kedua adalah pemimpin. Itu hadisnya loh. Iya. Nah, maka kalau ditarik dari hadis itu, baik dan buruknya tadi akan tergantung seorang pemimpin. Kan tadi pemerintahan itu kan di dalamnya kan birokrasi dengan segala perangkat sistemnya yang dikasih kewenangan untuk mengelola negara ini. Dipimpinnya oleh siapa? Lamun di Cimahi, kalau di Cimahi oleh wali kota. Ya. Kalau seorang pemimpinnya tidak memiliki integritas yang bagus, contoh dia akhirnya maling, jadi korupsi, segala kan bahaya itu. Iya, bahaya banget itu. Atau kemudian menyengsarakan rakyat, kan bahaya itu. Iya. Nah, maka sangat ditentukan oleh keberhasilan pemimpinnya. Kalau di daerah nih, contoh di Cimahi, seorang pemimpin ini kan diangkatnya tadi lewat pemilu nih, relasinya lewat pilkada. Ketika pilkada, si wali kota kan menyampaikan visi dan misi. Iya. Nah, ketika visi misi disampaikan, terus seseorang itu terpilih menjadi wali kota, maka si visi misi wali kota itu menjadi RPJMD. Apa itu RPJMD? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam bentuk perda sebagai perda induk acuan dalam pembangunan 5 tahun ke depan. Nah, maka penting kan? Penting banget. Sangat penting. Tapi gini, kalau si kepala daerah dan si orang politisi mampu memaksimalkan kewenangannya yang tadi tasarruful imam ala ro'yah manutun bil maslahah, kemudian oleh dia dimaksimalkan untuk memberikan kebaikan, menghindari masyarakat dari rasa lapar dan takut, menjauhkan masyarakat dari kefakiran supaya tidak kufur, maka apa yang dilakukan oleh pemimpin itu bakal jadi ibadah. Nah, kenapa jadi ibadah? Karena kaidah usul fikihnya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu awalnya tidak wajib tapi menjadi jalan terhadap yang wajib maka jadi wajib dapat pahala. Nah, gitu. Jadi kaidah-kaidahnya kan udah masuk tuh semua ya. Iya. Oke. Gitu Nan. Oke. Kayaknya cukup nih kayaknya. Kayaknya cukup dulu sekian ya Kang. Ya. Maaf banget udah ganggu waktunya ya Kang. Siap. Nanti saya lanjut lagi rapat Nan. Makasih juga udah memberikan pemahaman tentang 3 hal yang tadi. Jadi Baraya, bagi kalian yang belum paham silahkan tonton lagi, atau kalau masih belum paham juga boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oh iya dong, harus didukung dong channel ini. Harus didukung. Karena jarang loh channel yang memberikan pendidikan tentang politik ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Baraya Azam Center. Ngopi yuk.